Saat ini kita akan mencoba mengenal software untuk membuat layout PCB, yaitu DeepTrace. Kali ini saya menggunakan DeepTrace versi 23.10 2.3.1.0 23.10 dengan file mentahnya sekitar 59,6 MB. Jadi ini bisa untuk 1000 pin, 1000 titik solder. Untuk para hobis ini sudah cukup. Nah, yang pertama ketika kita install SW ini adalah tampilannya seperti ini nantinya. Tampilannya seperti ini. Maka untuk menampilkan fitur-fiturnya adalah kita klik view, terus toolbar, kita masukkan design manager atau tekan F3. Nah, tampil design manager. Kemudian kita tampilkan patternnya, view, toolbar, pattern. Nah, ini patternnya. Untuk versi beta yang lebih gede lagi, yang di atas ini, yang banyak beredar kan itu yang file mentahnya hampir 100 mega ya. Nah, ini patternnya sudah secara otomatis tampil di sini. Untuk desain manajernya sudah otomatis tampil di sini. Nah, di sini kita akan menjelaskan beberapa alat penting dalam mendesain suatu layout PCB ya. Nah, tampilan ini satuannya ini adalah tampilan grid, opsi grid. Grid adalah titik-titik ini, jaraknya berapa? Di sini 0,16, maka nanti selisih titik-titik gridnya ini adalah 0,16 mili. Nah, kembali ke soal milimeter ini tadi. Di awalnya sebagai unit awalnya, satuan awalnya bukan di mili tapi di mil. Nah, maka supaya kita lebih familiar dengan satuan yang biasa kita gunakan di wilayah Indonesia, maka kita menggunakan satuan mili saja, maka milimeter kita pilih. Oke. Dan nantinya jadinya seperti ini, milimeter. Coba deh kita rubah ke mil. Nanti 0,16 di sini dia akan berubah seperti apa? Unit kita ganti ke mil. Nah, 6,25 mil. Nah, ini kalau kita yang awam, mil di sini mungkin diartikan mil yang dalam 1 milnya 1600 sekian meter itu, atau mil laut yang 1800 sekian meter itu. Waduh, jauh sekali ya. Makanya biar lebih familiar di sini kita rubah ke milimeter saja. Nah, dekatkan cuman 0,16 mm. Nah, mengenai grid di sini, yang di sini opsi yang ada standar adalah 0,16 yang terkecil, yang terbesar adalah 7,62 mm. Akan tetapi di sini kita bisa menambahkan besaran grid sesuai keinginan kita. Di manakah itu letaknya? Maka di sini klik kembali view, kemudian tampilkan di sini adalah grid size. Grid size-nya adalah sekian sekian sekian, 0,16 sampai 762 mm. Nah, kita pilih aja custom gitu, 0,16
0,8. Artinya ini adalah 0,16 dibagi 2. Oke. Nah, di sini jadinya 0,08. Atau begini. Kita pilih customize grid. Jadi kita bikin ukuran customnya. Yang mana yang paling atas ini adalah 0,159. Sedangkan di sini sesuai standarnya dibulatkan menjadi 0,16. Kalau kita pengen menambahkan ya cukup di sini kita add. Nah, add di sini kan. Kita bikin yang paling atas ini adalah 0,08. Oke, maka yang paling atas bukan 0,16 lagi tetapi 0,08. Kita ulangi lagi, kita pengen bikin lebih kecil daripada 0,08, maka kita bagi 2 aja supaya nanti selaras. View customize grid. Nah, tulisannya di sini begitu, customize grid. Nah, customize grid, kita pilih 0,8, kita tambahkan, terus kita rubah ke 0,4. add. Nah, kan sudah, ini 0,4. Oke, kita lihat di sini 0,4. Ini tadi double ya, jadinya 0,4 nya 2, tapi nggak apa-apa, sebagai latihan nggak apa-apa. Tujuannya apa? Di sini kita bikin seperti ini supaya nanti kita nggak main, kita nggak ngetik-ngetik lagi lah. Contohnya gini, komponen 1 ini dengan titik perpindahan, jarak titik perpindahannya adalah 0,08. Kita ambil lagi komponen dengan jarak grid atau titik-titiknya ada 0,64. Nah, ini 0,64. Nah, tidak terlihat lurus kan? Ini kan sudah kelihatan tidak terlihat lurus. Nah, akan tetapi jika kita mau meluruskan, karena ini selisihnya adalah kelipatan dari 0,8 tadi, ini nanti tetap bisa lurus. Contohnya gini. Nah, sudah terlihat lurus. Kita ukur pakai meter, ini namanya meter atau dimension. Kita ukur di sini. Nah, sudah 0 kan? Coba deh kalau ini kita rubah ke 1,27. Maka kalau kita menggunakan keyboard bawah atau atas atau samping kiri kanan, maka perpindahannya adalah sejauh dari 1,27. Kita lihat nolnya ini, kita arahkan yang ini ke bawah. Nah 1,27. Itulah fitur dari customize grid. Dan tadi sudah membahas soal milimeter juga ya. Nah, kemudian langkah berikutnya, sedangkan untuk menggambar yang kita perlukan dalam komponen elektronika, menggambar layout, utamanya adalah di titik soldernya ini, supaya kita benar-benar tahu besaran titik soldernya ini berapa, lubang bornya ini berapa. Karena apa? Karena untuk komponen yang standar bawaan, misalkan ini kita ambil resistor
dari bawaan ya, SW bawaan. Untuk R ukuran dimensi titik pad solder ini kan seperempat watt. Walaupun dipaksakan untuk setengah watt juga bisa, cuman kakinya agak nekuk. Nah, ini 10 mili. Kita ambil yang punya bawaan softwarenya. Ini jaraknya berapa? Adalah 10,16. Akan tetapi jika kita lihat titik soldernya ini kan kecil sekali. Kalau pabrikan, PCB pabrikan dengan titik solder yang kecil sekali seperti ini nggak apa-apa, karena di dalam titik bornya ini ada jalurnya, ada lapisan tembaganya, namanya through hole. Begitu. Jadi walaupun dibor dengan sisa tembaga yang agak tipis seperti ini, yang tipis sekali seperti ini, dia tetap terhubung karena di dalamnya nanti dipasang through hole atau keling. Nah, jika kita menggunakan pattern dari bawaan SW-nya ini, maka pad ini harus diperbesar. Kalau kita menggunakan teknik sablon manual menggunakan screen, nah, ini kalau kita bor ini habis ini. Supaya kita tahu ini besaran titik bornya ini berapa dan lapisan tembaganya ini diameternya berapa, maka kita cukup klik kanan, kemudian kita klik pad properties. Nah, di sini ketahuan bahwa R3 ini diameter lingkarannya adalah 1,54, sedangkan untuk diameter titik bornya adalah 0,965, artinya ini mendekati 1 mili. Berarti selisihnya kan sekitar 0,5 mili aja ini padnya ini. Maka kita perbesar supaya ketika kita sablon dan kita bor, pad soldernya ini tidak rusak atau habis. Jadi ini kita perbesar menjadi 2,4 tingginya, height-nya 2,4 juga. Terus titik bornya kita bikin 0,8 saja. Kemudian kita aplikasikan apply to all pads, diaplikasikan untuk semua pad. Klik OK. Nah, sudah jadi. Atau dengan cara yang kedua seperti ini. Kita pengen tahu titik soldernya ini berapa. Nah, kita klik kanan, kemudian ungroup pattern. Akan tetapi jika kita ungroup pattern, maka ref nya, identitas dari R ini pada desain itu di urutan nomor berapa, itu nanti akan hilang. Ref di sini ditunjukkan oleh R3 ini, huruf R3 ini. Ini adalah resistor ketiga pada desain ini. Nah, tapi gampang, itu nanti bisa kita kembalikan lagi. Caranya begini. Klik kanan, ungroup pattern, kemudian klik salah satunya. Padnya 1,54, lebarnya, height-nya, tingginya 1,524, weight-nya atau lebarnya 1,524. Sedangkan hole diameter diameter lubangnya adalah 0,9. Oke, kita rubah ya. 0,965 menjadi 0,8.
Kemudian untuk lebarnya maupun tingginya si titik solder ini kita rubah ke 2,4. 2,4. Sebetulnya ini tidak mengikat, ini sebagai contoh aja. Anda pengen kecil, lebih kecil lagi, maka kita bikin 2 mili. Lebih kecil lagi ya 1,8, ya berapapun lah, suka-suka. Nah, tapi kalau saya pribadi lebih seneng di ini, karena nanti memperhitungkan ketika dilarutkan kan tentu ada korosi di sana sini, jadi nggak selalu presisi tinggalnya cuma 2,4, tapi bisa jadi nanti kurang dari 2,4 begitu. Jadi yang 2,4 ini nanti jadinya ketika sudah dilarut, bisa saja ini menjadi cuman 2,3 misalkan, atau 2,2 gitu. Maka kita cari titik aman aja di 2,4 ini, nanti udah bagus kok. Nah, mengenai gaya pad ini, ketika kita klik di sini, desain manager di sini kan kelihatan ini bentuknya adalah elips. Elips adalah bukan bundar sebenarnya. Artinya dia bisa dirubah walaupun height-nya ini tidak sama, taruhlah ini 6. Terus yang ini 2, tetap 2,4, maka jadinya kan begini. Coba kita putar supaya pas. Nah, memutar itu tadi kita menggunakan tombol R pada keyboard, elips. Nah, bagaimana jika ini kita rubah menjadi kotak? Maka pada bidang shape ini tadi kita rubah ke rectangle, adalah bujur sangkar sebetulnya, atau kotak. Nah, jadi kotak. Oke, supaya kelihatan jelas maka kita buat ukuran yang sama ya, 6 kali 6. Oke, jadi kotak kan. Kalau kita pengen dia segi 6, maka tinggal kita pilih menjadi poligon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 segi 8 poligon. Kalau kita bikin oval gimana? Oval adalah bulat, tidak sempurna. Contoh, ini lebarnya kita ganti menjadi 4. Kita bikin oval. Nah, jadinya seperti itu. Elips sudah. Bedanya oval dengan elips adalah seperti ini. Yang ini mode oval, yang ini mode elips, bulat telur. Oval. Nah, sudah ketahuan toh bedanya. Padnya itu elips, oval, rectangle, kotak atau segi 8. Nah, di sini untuk merubahnya. Nah, mengenai tipenya, tipe pad ini adalah through hole. Through hole artinya bisa ada titik bornya ini, ada lubangnya ini. Nah, kalau posisi PCB untuk SMD maka ini namanya tipenya bukan through hole tapi surface, maka lubangnya akan hilang kalau kita ganti surface. Nah, seperti itu. Walaupun di sini kita kasih lubang, tapi pilihan tipenya di surface, di permukaan, maka lubangnya secara otomatis akan hilang. Nah, sampai di sini bisa dipahami kan? Oke, kita lanjutkan lagi. Mengenai pad solder yang tadi kita rubah, kita kembalikan dulu ke 2,4. 2,4. Kita ganti ke through hole kembali.
Oke, yang satunya lagi kita bikin sama 2,4 2,4. Lubangnya berapa? 0,8. Nah, sudah kan? Sudah. Oke. Kemudian kita drag supaya dia jadi komponen. Kalau masih begini, nah kita klik, dia berpendar sendiri-sendiri. Rusak kan? Nah, maka supaya dia jadi pattern, nah, kita drag seperti ini, terus klik kanan, group into pattern. Nah, sudah jadi pattern. Akan tetapi sebagai data dari R ini tadi kan sudah menghilang, bukan R3 lagi. Maka untuk mengembalikan dia menjadi R3 cukup begini. Pada kolom refresh di Design Manager, dia tertulis bahwa ini U1 identitasnya. Maka klik 2 kali di U1, kemudian kita rubah sesuai urutan bahwa di sini ada R1, ada R2. Yang kita bikin ini selanjutnya adalah R3 atau R berapapun. Karena tadi contohnya adalah R3, maka kita rubah menjadi R3. Oke, nah jadi R3. Mengenai tulisan R3 identitas ini adalah urutan komponen pada desain ini. Karena jumlah R-nya ya cuma 3 ini. 1, 2, 3. Oke. Akan tetapi kalau kita pengen menampilkan nilainya atau ukurannya, ini kan masih kosong, belum ada. Maka di Design Manager ini kita akan menuliskan value. Nah, tulisannya di sini value. Kita tuliskan contoh 100 ohm. Di sini kita rubah menjadi value 100 ohm. Tipenya non. Nah, maka di sini yang tampil adalah nilainya saja, ukurannya saja. Tidak secara urutan pada desain ini, urutan komponen pada desain ini. Nah, sudah bisa dibedakan kan? Kita ambil R ini tadi dari sini, library general atau resistor, library resistor. Terus kita rubah seperti itu. Nah, jadi R4 yang kita ambil barusan. Kalau kita kepengen supaya nggak lupa, maka supaya nggak lupa urutan komponennya, akan tetapi komponen yang kita ambil dari library bawaan ini pengen padnya tidak sama, maka kita cukup lakukan begini, klik kanan kursor kita dekatkan di pad ini, yang atas, coba yang atas atau yang bawah nggak masalah lah, yang penting didekatkan ke padnya gini, kemudian klik kanan, pad properties. Identitas pad ini adalah nomor 2 pada komponen ini. Current pad di sini adalah pad yang kita klik ini tadi. Kita rubah ukurannya maupun modelnya. Cukup klik pattern pad properties. Kita rubah ke 2,4. 2,4. Koma di sini pada keyboard kita bisa menggunakan koma maupun titik ya, nggak masalah. Hole-nya kita bikin 0,8. Nah, di sini untuk hole
ada dua pilihan, lingkaran maupun oval. Jika kita pilih lingkaran maka tampilnya seperti ini. Jika kita tampilkan oval maka diameter ada pilihan tinggi dan lebar, width and height. Coba ini width-nya kita kasih 0,8, height-nya kita kasih 1,2. Oke, karena kita hanya merubah pad yang di atas ini saja, maka pilihan untuk bagian ini, box yang ini, apply to all pad, ini kita kosongkan saja. Maka nanti yang berubah cuman di pad yang ini saja. Kelihatan titik soldernya seperti ini, lubangnya jadi lonjong. Oke. Atau kita pengen merubah di sini padnya menjadi kotak. Nanti yang berubah menjadi kotak cuman ini saja, yang bawah enggak. Pattern pad properties kita klik, shape, bentuknya kita ganti ke rectangle. Oke. Nah, jadi kotak, yang bawah tetap. Oke. Terus yang bawah kita samakan lebarnya saja ya, bentuknya tetap bulat. Pad properties 2,4 0,8. Oke. Nah, R kita jadi antik seperti ini. Oke. Nah, nanti kalau kurang jelas videonya bisa diulang-ulang ya kawan. Nah, ini sekedar untuk contoh saja. Karena apa? Kalau kita menggunakan komponen, pattern komponen yang bawaan SW-nya ini, nanti ya jadinya seperti ini disolder. Kalau toh jadi ini disolder juga susah karena nggak menggunakan through hole. Dalamnya kita nggak menggunakan keling ya, keling atau mata ayam. Nah, begini. Jadi supaya besar ini gimana cara merubahnya ya, langkahnya seperti tadi, diulangi lagi deh videonya. Begitu. Terus tadi adalah pad. Nah, ini namanya pad karena ini udah kita setting di 2,4 maka tampilnya kalau kita ambil sini selagi belum kita rubah maka ya tetap ukurannya segitu. Nah, selisihnya berapa antara ini dan ini karena gridnya tadi kita setting di 1,27 maka selisih ini satu langkah dengan ini adalah 1,27. Nah, ini satu langkahnya ini. Nah, ini satu langkah 0, 1, 2, 3. Nah, kelipatan 1,27. Kalau ini kita rubah menjadi 0,32 maka kelipatan langkahnya adalah 0,32. Nah, kelihatan 2,34 maka satu langkahnya adalah selisihnya 0,32. Nah, oke. Mengenai grid dan pad sudah terkondisikan. Sekarang kita kenali padnya ini, atau ini aja ya, dimensi atau measurement, penggaris. Oke, penggaris di sini untuk di tampilan saya tulisannya adalah kecil. Bagaimana jika gambar kita adalah besar sekali, dimensinya mungkin 0,5 meter,
Nah, maka kalau kita zoom out seperti ini akan kelihatan kecil sekali, dimensinya nggak kelihatan, jadinya dimensi secara horizon. Nah, nggak kelihatan. Supaya kelihatan gimana? Gampang. Nah, gini, klik di ini, dimension ini. Nah, terus kita pilih font. Di bagian design manager akan tampil seperti ini jika kita pilih alat measurement atau dimensi atau penggaris pada sprint layout, makanya ini namanya measurement, measure. Nah, nggak kelihatan untuk dimensi seperti ini. Gampang, kita klik aja ini, kemudian kita pilih fontnya, terus size-nya kita perbesar menjadi 34 misalnya. Oke. Nah, jadi kelihatan kan? Kita pengen menampilkan unitnya atau satuannya, sementara pada tampilan saya ini adalah tidak menampilkan satuannya atau unitnya, maka bisa kita tampilkan seperti ini. Yes. Nah, ini berapa jaraknya? 177,76. Oke, itu mengenai measurement. Nah, sedangkan di sini ada sebelahnya dimension ini adalah chopper pur. Chopper pur adalah fitur untuk membuat area blok pada PCB ya. Seperti ini aplikasinya. Track, kita coba tracknya, kita bikin. Nah, kadang kawan-kawan pemula ini susah lah, ini sudah kita klik di sini kok tetap katut atau tetap ngikut. Nah, ini supaya dia nggak ngikut ini gimana ya? Klik 2 kali. Kalau nggak bisa, klik kiri 2 kali, nggak bisa ya klik kanan aja lah, terus enter. Nah, begini. Nah, tadi kita membahas chopper pur. Chopper pur adalah ini kawan. Nah, kita pilih chopper pur atau blok. Perhatikan, terus enter. Nah, di sini ada keterangan bahwa jarak choppernya nanti adalah 0,5 mili. Tidak, terus kemudian pada connectivity-nya, koneksi choppernya ini kemana? Nah, kita pilih non aja lah sebagai contoh. Oke. Kemudian untuk thermal ini adalah modenya direct. Jadi ini nanti ke blok semuanya. Kita coba deh. Oke. Nah, ini namanya chopper pur. Misalkan kita pengen chopper ini berhubung dengan jalur ini. Nah, jalur yang ini, trace yang ini, maka tinggal kita lihat ini net berapa. Ini adalah net 4, maka chopper di sini kita klik, kemudian connect to net pada design manager dilihat. Ketika kita klik begini, kita lihat di sebelah kanan. Connectnya kemana? Kita konekkan ke net 4. Ini tadi kan net 4. Maka choppernya ini kita connect to net 4. Oke. Terus update. Nah, jadi kan.
Oke, itu mengenai chopper bore. Terus di sebelahnya lagi di sini ada mounting hole. Mounting hole adalah anggap aja sebagai titik bor lubang baut. Nah, ini. Nah, nih. Nanti bisa suka-suka lah untuk apa? Besarannya ini mau digimanakan. Nah, ini nanti suka-suka. Contohnya gini. Kita lihat propertiesnya sekarang. Diameter luar atau outer diameter adalah 2 mili. Hole diameter adalah 1 mili. Yang dimaksud hole di sini yang mana? Hole adalah yang bergaris kuning ini. Sedangkan diameter luar adalah diameter yang besar ini, lingkaran yang besar ini. Nah, lubang baut umumnya kita menggunakan ukuran baut adalah 3. Lubang bautnya adalah 3 mili. Nah, kalau murnya tentu nanti memakan tempat sampai 6 mili. Maka outer diameternya kita bikin 6 mili supaya nanti dia bebas dari PCB ini, dari tembaganya ini. Jadi pada area ini nanti dia tidak terkoneksi kemanapun. Ini namanya mounting hole atau titik lubang baut. Begitu. Sebenarnya bisa juga kita menggunakan pad ini digunakan untuk menandai titik lubang baut. Seperti ini caranya. Padnya kan seperti ini. Ya, tinggal diameter dalamnya kita ganti dengan 3 mili. 3 mili, diameter luarnya kita ganti menjadi 6. 36 itu kalau mainan zaman dulu. 36 lingkaran kecil, lingkaran besar. Nah, begini sudah jadi kan. Nah, kalau kita pengen dia lebih kecil lagi nggak apa-apa, yang penting diameter awalnya segini, dan nanti kalau kita letakkan di chopper bore sini dia tetap terlobangi kok, jadi nggak terkonek kemana-mana. Update. Nah, kenapa kok begini? Karena di sini ada jalurnya. Nah, kalau kita pengen menghilangkan jalur yang ini cukup begini. Supaya nggak nabrak sini dan nggak nabrak sini, cukup klik kanan, kemudian unroute segment. Nah, udah toh, hilang toh. Oke, sampai di sini bisa dimengerti ya mengenai alat yang ada di sini. Di antaranya tadi dimensi, chopper bore adalah ini, dimensinya adalah ini, chopper bore-nya ini, pad adalah ini, pad. Nah, sedangkan yang ini namanya mounting hole adalah ini. Terus yang ini apa namanya? Ya, ini namanya via. Via adalah titik sambung antara jalur atas dan bawah. Intinya dia adalah lubang untuk menghubungkan jalur yang atas dan bawah. Begitu. Aplikasinya seperti apa? Misalkan begini. Kita hilangkan dulu ya choppernya supaya kelihatan. Dengan langkah kita del, klik dan del, atau kita hilangkan sementara aja supaya nggak kelihatan, itu aja. Objek chopper bore kita hilangkan. Oke, nggak kelihatan kan? Nah, perhatikan, ini posisi jalur kita ini adalah di top. Oke, kita lihat lapis berlapisnya. Jalur top warnanya adalah abu-abu,
jalur bawah adalah hijau. Nah, kalau kita pengen tahu via itu seperti apa, maka sebagai contoh ini aja. Segmen yang ini, net 1 ini, net 1 segmen bagian ini, klik kanan, kemudian segmen layer, pilih segmen layer, kita ambil ke bottom. Bottom adalah bawah. Nah, nggak kelihatan. Kenapa jalur bawahnya nggak kelihatan? Karena saat ini gambar yang kita tampilkan di sini hanya dari atas saja, current only, hanya yang sedang berlangsung saat ini. Pilih di sini tertulis current only, maka jalur yang bawah tidak kelihatan. Supaya jalur yang atas dan bawah kelihatan secara bersamaan, maka layer ini kita setting ke all layer. Nah, kelihatan kan? All layer. Nah, kenapa ini kok jadi pet seperti ini? Karena setting via kita adalah segede ini. Kita properties ya, via propertiesnya kita lihat. Nah, diameter via kita adalah 2 mili dengan hole diameter lubangnya adalah 0,8. Standarnya nggak seperti itu ya, kita kecilin aja karena jalur kita cuma 1 mili besarnya. Nah, nih dilihat segmen width 1 mili, trace width-nya, segmennya satu bagian yang kita klik tadi adalah 1 mili yang dinamakan trace. Itu ini keseluruhan dari sini sampai ke sini. Nah, ini trace atau net. Lebarnya berapa? 1 mili. Nah, karena ini cuma 1 mili, maka lingkaran via-nya ini kita jadikan aja ke 0,6 misalnya. 0,6 dengan lubang 0,22. Oke. Nah, jadi kecil toh via-nya. Yang ini juga via properties menjadi 0,6, terus hole diameternya 0,22. Oke. Nah, mbak via-nya jadi kecil. Tapi jangan khawatir, walaupun kecil gini nanti ini terisi jalur juga di dalamnya. Maka bagian atas dan bawah seharusnya itu sudah bisa connect walaupun tidak disolder. Begitu mengenai via. Terus yang bagian ini yang gambar kotak-kotak ini adalah tabel. Kolomnya nanti berjumlah 2. Terus tabnya ada 2, row-nya, deretannya ada 2. Lebar kolomnya berapa? 15 mili. Tingginya berapa? 4 mili. Terus ini tulisan pada tabel nanti berawal di kiri, defaultnya kiri. Kalau kita kasih di tengah, maka tulisan semua di tengah. Tipe fontnya adalah vektor. Vektor adalah titik-titik, kumpulan titik-titik. Bisa juga ini menggunakan true font. Nah, true type atau true font. Tapi biasanya kalau kita proses ini nanti salahnya kalau kita pilih di true type, maka di pencetaknya nanti tidak tersedia huruf yang kita pilih ini, maka lebih baiknya di vektor saja supaya gaya hurufnya tetap sama. Oke, posisi tabel adalah di ASI. ASI adalah atas, top ASI, lapisan atas. Atasnya apa? Atasnya PCB
tapi dia tidak menutupi bagian seal begitu. Place, oke. Nah, kita lihat tadi datanya adalah seperti ini. Jumlahnya berapa? Kolomnya 2, 1, 2. Deretannya berapa? 2, 1, 2 ya toh. Terus lebarnya berapa? 15 mili. Kita ukur ke sini nanti 15 mili. Kita ukur. Nah, ya 15 mili lah, 15 mili sesuai. Terus sampai di sini sudah bisa toh dipahami. Dari deretan ini aja udah lama, jadi nanti videonya kita tambah lagi deh. Baru mengenal dari deretan ini saja, belum sampai ke sini. Oke, di video selanjutnya kita akan membahas soal trace breaker ini, atau soal di deretan menu ini, soal placement, rute, verifikasi, library tool, dan lain-lain. Oke kawan, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.